aku lalu pindah ke rumah anak saya yang ada kolam berenang, meskipun aku nggak dapat berenang, halamannya luas, penuh perhatian mereka, dan juga dekat dan rumah-rumah anak lain. Aku sendiri yang tinggal di daerah Menteng, anak-anak semua sudah di daerah Kebayoran, sekitar Kemang. Tapi aku betul-betul di situ dimanja, misalnya aku breakfast, makan pagi di tempat tidur, tapi terasa kok tangan itu masih gatal-gatal dan itu pasti akibat diabetes itu. Tapi tidak kuperhatikan ya hal-hal yang seperti itu, karena apa? Bisa masang YouTube, ada kompensasi, bisa melihat konser piano, Chopin, bisa melihat konser biola, Tchaikovsky, dengan solis muda dan dirigen perempuan. Sangat terhibur, tapi lalu ada perkembangan baru. Kebetulan tidak lama kemudian aku mengikuti secara tidak sengaja suatu tayangan di TV, dan acaranya adalah sindrom pasca COVID. Ternyata ada hal-hal yang mengancam, tapi tidak aku ketahui sama sekali. Dan banyak ternyata ketidaknyamanan yang tidak kuperhatikan. Pertama, terasa fatigue, jadi cepat lelah. Nah, kemudian karena terbiasa waktu sakit tiduran, lalu memang harus belajar berdiri lagi, lalu berjalan lagi, mencari wheelchair, dan menjadi tergantung orang lain. Banyak hal-hal yang tidak nyaman. Lalu, tapi untung memang ada yang disebut caregiver, perawat, tapi dengan biaya tinggi. Lalu ada rapat-rapat misalnya dengan PFN, karena aku menulis suatu buku yang ternyata oleh PFN akan diwujudkan menjadi film. Dan itu adalah film historis mengenai seseorang, Rainya Bukiraja, yang berarti permaisuri Sultan Ternate abad ke-16. Nah, itu adalah pribadi yang sangat heroik, tetapi juga sangat tragis, karena kepahlawanannya bahwa pada tahun 1530 dia mengepung benteng Portugis dengan rakyatnya dan menang. Kalau Jogjaddin itu kalah menghadapi Belanda, tapi dia menang menghadapi Portugis. Baiklah, itu salah satu film yang mestinya dapat diwujudkan. Dan ada lagi film lain, tiba-tiba aku dihubungi, yaitu film tentang Ali Sadikin. Kita tahu kalau tentang Ahok, Basuki Cahayapurnama sudah ada film, tapi tentang Bang Ali Sadikin malah belum. Nah, itu pun akan dimulai sekarang. Kemudian juga masih ada pemikiran untuk mendirikan suatu institut di bidang intellectual property dan creativity development, dan kampusnya nanti juga di Kemang Plaza Roseno. Nah, yang saya pikir dengan sindrom pasca COVID dan dengan ketidaknyamanan yang masih saya hadapi, apa ya mungkin ini semua terlaksana? Memang rentan, jadi apa masih bisa terlaksana. Tapi seperti kemarin minggu lalu, aku 2 hari pergi ke Salatiga naik mobil. Lalu sesudah itu
3 hari pergi ke Bali. Tapi modalnya tidak lain daripada semangat. Dan kita selalu harus bisa bikin rencana dan tetap optimis. Dan saya rasa optimisme dan semangat ini mendukung imunitasku. Dan kalau banyak kendala, ya apa boleh buat, life is not perfect.